Hai semua, assalamualaikum. Berjumpa lagi di channel aku ya. Di video kali ini aku mau bikin risoles bolognese atau biasa disebut definisi makan pizza di dalam risol. Ini buatnya gampang banget ya, hasilnya juga banyak dan bisa juga untuk di frozen. Yuk langsung aja kita ke cara pembuatannya. Pertama-tama di sini aku sudah siapkan untuk bahan isiannya. Bisa kalian screenshot aja ataupun nanti bisa dilihat di deskripsi box ya. Nah, untuk isian beef dan sosisnya ini sudah aku potong-potong dan untuk perbawangannya juga kita cincang aja. Sini kita siapkan wajan atau panci, lalu kita masukkan secukupnya margarin. Ini kita cairkan dulu ya. Tapi kalau nggak ada margarin boleh diganti dengan minyak goreng. Tapi aku saranin pakai margarin biar aromanya lebih harum. Selanjutnya untuk bawang bombaynya itu kita masukkan terlebih dahulu dan kita tumis sampai harum. Nah, kalau bawang bombaynya udah harum, kita masukkan juga bawang putihnya dan kita tumis kembali sampai harum dan sampai perbawangannya layu ya. Nah, kalau bawangnya sudah mulai matang, ini kita masukkan juga untuk daging ayam yang sudah dichopper sampai halus. Ini aku pakai 75 gram untuk daging ayamnya. Kita tumis sampai ayamnya ini berubah warna menjadi pucat. Selanjutnya setelah ayamnya berubah warna, kita masukkan untuk beef dan isian sosis yang sudah dipotong-potong. Tapi kalau kalian mau pakai full sosis atau mau pakai full beef juga boleh ya. Kalau misalkan sudah tercampur merata, kita masukkan juga untuk saus bolognese-nya. Lalu kita tambahkan juga 300 ml susu cair UHT. Lalu kita aduk aja sampai tercampur merata. Nah, kalau udah mulai tercampur merata seperti ini, selanjutnya aku mau tambahkan untuk seasoningnya. Sini aku pakai 1/4 sendok teh garam, 1 sendok makan oregano, 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, dan juga setengah sendok teh merica bubuk ya. Lalu ini kita aduk aja sampai tercampur merata. Dan di sini juga aku mau tambahkan 4 slice keju, tapi bisa juga diganti dengan keju quick-melt, keju parut maupun mozzarella ya. Disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Karena di sini aku lagi ada stoknya keju slice, jadi aku pakainya keju slice aja. Tapi kalau mau lebih enak sebenarnya pakainya keju mozzarella, cuman karena nggak ada jadi aku nggak pakai. Ini kita masak aja sampai si isiannya ini untuk kadar airnya berkurang dan sampai lebih mengental gitu ya. Nah, ini untuk isiannya sudah mulai menyusut, kadar airnya juga sudah mulai berkurang. Ini udah mateng, udah cukup ya. Dan akan aku matikan aja untuk kompornya. Lalu ini kita angkat dan kita dinginkan aja. Sebelum kita masukkan ke dalam kulit risolnya, pastikan si isiannya juga sudah benar-benar dingin ya, biar nggak cepat basi. Selanjutnya di sini aku mau bikin untuk adonan kulit risolnya. Aku pakai 250 gram tepung terigu. Aku pakai protein sedang aja. Lalu aku tambahkan juga 20 gram tepung tapioka. Lalu untuk bumbunya di sini ada 1 sendok teh kaldu ayam bubuk. Ini kita aduk dulu sampai tercampur merata ya untuk bahan keringnya. Selanjutnya di sini aku mau tambahkan 1 butir telur ayam utuh dan aku juga pakai 550 ml air putih ya, atau bisa juga diganti dengan susu cair full cream kalau mau lebih gurih. Ini kita aduk aja, kita masukkan untuk airnya ini bertahap ya, sedikit demi sedikit sambil diaduk biar tepung terigunya itu tidak menggumpal dan biar lebih cepat halusnya ya. Ini kita tambahkan lagi untuk air putihnya.
Dan di sini juga aku mau kasih tips biar si kulitnya ini lentur. Kalau kalian lagi cepet-cepet untuk bikin si kulit risolnya, bisa diganti dengan airnya ini air hangat kuku. Lalu aku tambahkan juga minyak goreng 2 sendok makan aja. Lalu ini kita aduk aja sampai benar-benar tercampur merata. Dan kalau sekiranya udah tercampur merata, untuk tipsnya di sini, untuk adonan risolnya ini kita diamkan dulu kurang lebih selama 30 menit ya, biar lebih ngeset. Nah, ini setelah 30 menit kelihatan ya adonannya agak berubah gitu. Ini tuh fungsinya biar si glutennya itu lebih menyatu dan biar si adonannya itu nanti kulitnya setelah didadar lebih lentur ya. Dan di sini aku mau pindahkan ke dalam wadah lain dan sambil kita saring biar tidak ada tepung yang masih menggumpal ya, dan biar adonannya lebih halus. Nah, ini udah cukup ya. Sebelumnya di sini juga untuk mendadar si kulitnya, ini aku pakai teflon yang bentuknya seperti ini. Ini tuh udah satu set dengan wadahnya. Jadi nanti cara pakainya tinggal dicelupkan aja setelah si teflonnya dipanaskan. Pertama-tama sebelum kita dadar si kulit risolnya, ini kita olesi dulu permukaan teflonnya dengan minyak goreng menggunakan tisu tipis-tipis biar enggak lengket ya. Walaupun teflonnya ini anti lengket, tapi biasanya kalau pertama ngebikin itu dia agak menempel gitu. Nah, kalau misalkan si teflonnya sudah panas, kita celupkan aja ke wadah yang sudah berisi adonan. Dan kalau misalkan ada yang bolong-bolong di bagian tengah, tinggal ditambah aja dengan adonannya ya. Nah, kalau misalkan udah mateng, ini pinggirannya juga sudah mulai mengelupas, kita pindahkan aja ke dalam piring. Cara memindahkannya bisa seperti di video ya. Kalau misalkan masih agak lengket, pinggirannya bisa disisir menggunakan spatula tipis. Ini aku lanjutkan, kita celupkan si teflon ke adonan dan kita tambah untuk bagian yang bolong-bolongnya, dan kita gunakan api sedang aja ya. Kalau misalkan sudah mulai matang, ini tinggal kita balikan aja ke dalam piring. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi kalau pakai teflon seperti ini, kulitnya itu tipisnya jadi lebih rata, tidak ada istilah yang ketebalan. Nah, ini setelah selesai aku dadar untuk kulitnya. Ini hasil kulitnya, dia lentur sekali ya, dan aku coba remas-remas seperti ini. Dia tidak robek sama sekali. Jadi cocok banget ya kalau kalian suka risol yang kulitnya tipis, bisa pakai teflon yang seperti aku pakai ini. Selanjutnya di sini aku mau isikan aja menggunakan isian si bolognese-nya ya. Ini kita isikan secukupnya aja di bagian ujung, lalu ditutup dengan kulitnya dan pinggirannya dilipat, dan kalau udah kita gulung seperti ini. Gampang banget ya untuk cara menggulungnya. Ini untuk yang bagian mulusnya disimpan di bagian dalam ya, biar saat kita gulung si risolnya ini langsung menempel tanpa kita berikan perekat. Nah, untuk cara jelasnya seperti di video ya. Nah, ini setelah selesai aku isi dan aku gulung, dapatnya ini lumayan banyak ya. Aku dapat kira-kira sekitar 27 piece. Dan untuk risolnya ini sudah bisa kita balur dengan tepung panir. Nah, untuk balurannya di sini aku pakai 10 sendok makan tepung terigu. Lalu kita berikan secukupnya air putih sambil diaduk seperti ini ya. Ini untuk takaran airnya dikira-kira aja. Jangan sampai keenceran dan jangan sampai kekentalan banget ya. Karena kalau terlalu kental dia akan bikin si kulit risolnya itu nanti jadi lebih tebal. Jadi bisa dikira-kira aja ya. Nah, ini sudah cukup, takarannya tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer juga. Dan di sini juga aku udah siapkan untuk tepung panirnya. Langsung aja kita baluri. Kita ambil satu risol, kita baluri ke tepung basahnya. Lalu kita pindahkan ke tepung panir, lalu dibaluri seluruh risolnya sambil agak ditekan-tekan biar lebih menempel. Dan hasilnya seperti ini ya.
Lalu kita lanjutkan ke risol berikutnya. Kita ambil satu risol, dibaluri ke tepung basah keseluruhan risolnya. Lalu dipindahkan ke tepung panir sambil agak ditekan-tekan biar lebih menempel. Caranya gampang banget ya, lakukan sampai selesai. Dan ini dia risolnya sudah selesai, aku baluri dengan tepung panir. Dapatnya ini lumayan banyak banget dan ukuran Jun juga ini lumayan besar-besar ya. Ini bisa tinggal disimpan di freezer ataupun langsung digoreng. Dan ini untuk risolnya aku goreng di keesokan harinya ya. Ini kondisinya aku sudah masuk freezer, tapi sudah aku diamkan dulu kurang lebih selama setengah jam. Nah, untuk tips biar kita ngegoreng risolnya dari beku, ini untuk risolnya bisa dikeluarkan dulu dan didiamkan sekitar 10 sampai setengah jam. Atau kalau mau digoreng dari beku juga bisa ya. Tipsnya, si minyaknya itu agak banyak, tapi jangan yang banyak-banyak banget, sedang-sedang aja. Dan untuk minyaknya harus benar-benar panas, lalu digoreng dengan api sedang aja dan digoreng sampai matang. Dan untuk risol ini kita ngegorengnya itu cukup satu kali balik aja ya, biar risolnya itu tidak terlalu banyak menyerap minyak. Dan ngegoreng risol juga jangan terlalu lama, cukup sampai si tepung panirnya ini kering, kira-kira sekitar 2 menitan aja ya. Dan ini sudah siap kita angkat. Nah, ini setelah digoreng hasilnya ya. Ini warnanya cantik sekali, golden brown. Di sini bisa disajikan dengan cabai rawit maupun saus sambal dan mayones seperti ini. Oh iya, untuk adonan isiannya kalau kalian pengen pedas bisa ditambahkan saus sambal ya. Nah, ini hasil risolnya setelah kita goreng. Ini enak banget ya untuk risolnya, dijamin bikin ketagihan setelah memakannya. Dan untuk risolnya ini garing di luar dan lembut di dalam ya. Ini crispy banget bagian luarnya. Lalu di sini aku mau coba belah untuk risolnya ya. Nah, ini dia untuk penampilan setelah kita potong. Ini untuk bagian kulitnya itu emang tipis seperti ini ya. Jadi dia tuh untuk isiannya jadi lebih full, tidak tebal kulit. Dan untuk rasanya ini dia gurih, ada rasa manis. Tidak jauh seperti kita makan pizza ya. Cuman bedanya ini di dalam risol dan ada rasa crispy-crispy-nya juga. Dan untuk risol yang satu ini bisa untuk stok frozen food juga, tahan sampai 1 bulan, atau bisa dijadikan untuk ide jualan juga ya. Dan cukup sampai sekian dulu, semoga resepnya bermanfaat. Jangan lupa untuk bantu like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.